Sobat Polri, kembali lagi dengan saya Ibtu Felinsa Tanau di SSDM Podcast Seru-seruan di Mabes. Kali ini kita spesial juga mengadakan podcast di Sepolwan karena sebagai rangkaian dari Hari Jadi Polwan ke-76. Nah, untuk itu kami mengucapkan selamat Hari Jadi Polwan ke-76 dan semoga Polwan di seluruh Indonesia semakin jaya, sehat, dan sukses selalu. Dan pada siang hari ini saya berkesempatan untuk menghadirkan dua calon Polwan kita. Dan mari kita sambut bersama di sini. Halo Fatia, Novita. Halo Ibu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Oke, berikan salam dulu buat sobat Polri di rumah. Halo Sobat Polri. Halo Sobat Polri. Oke, nah tak kenal maka tak sayang, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Oke, dimulai dari Fatia. Perkenalkan saya Nur Fatia Azara, saya berasal dari Bangka Belitung. Perkenalkan saya Novita Fajrin, biasa dipanggil Novita. Saya asal dari Jawa Timur. Oke ya, dan Sobat Polri pasti bertanya, ada apa sih kita siang hari ini khusus di Spolwan ya bersama Fatia dan juga Novita. Nah seperti salah satu program unggulan dari Polri adalah kita menerima atau merekrut teman-teman masyarakat yang memiliki kondisi disabilitas ya. Nah pada kesempatan ini juga ini adalah bukti nyata ya dari program kita bahwa teman-teman ini menjalani proses rekrutmen sama dan juga menjalani pendidikan sama seperti calon-calon anggota Polri lainnya ya. Dan program ini memang dibentuk khusus untuk memberikan kesempatan khusus untuk masyarakat untuk dapat bergabung di kepolisian dengan kompetensi khusus ya. Nah kita mungkin mulai aja dari Fatia nih ya. Awal mulanya mendaftar menjadi seorang calon polisi. Apa sih yang mendorong Fatia untuk menjadi calon polisi? Ya. Awalnya itu saya sedang duduk di teras rumah, Bu. Jadi saya sedang membuka media sosial, salah satunya itu Instagram. Jadi waktu itu saya lagi segang duduk di teras rumah, buka Instagram. Nah, untuk tampilan awal Instagram itu sedang diposting Bakomsus Psikologi. Jadi dibuka rekrutmen Polri untuk Bakomsus Psikologi. Dikarenakan saya jurusan psikologi, wah saya tertarik Ibu. Jadi saya tertarik untuk mendaftar dikarenakan saya jurusan psikologi. Tapi di situ saya tidak ada kepikiran kalau saya itu disabilitas Ibu. Nah, jadi saya mencari informasi lebih lanjut di websitenya rekrutmen Polri. Saya buka websitenya dan ternyata rekrutmen Polri itu banyak jalur untuk daftarnya. Ada PTU, Bakomsus, sama Rekpro. Saya buka satu persatu surat SK-nya itu dan ternyata di Rekpro ada untuk penyandang disabilitas. Nah, untuk pendaftar Rekpro itu harus ke Biro SDM Polres terdekat atau Polda terdekat. Nah, besoknya itu saya ngomong sama ayah. Ya ini ada pembukaan Bintara untuk jalur disabilitas. Nah di situ ayah nanya, apa kamu yakin mau daftar polisi gitu. Nah di situ saya bilang sama ayah, ya saya mau coba daftar ya gitu. Tetapi untuk pendaftarannya itu harus ke Polres atau ke Polda. Nah besok saya sama ayah ke Polres, awalnya ke Polres dan ternyata diperintahkan untuk ke Polda langsung. Saya langsung ke Polda, besoknya sama ayah langsung ke Biro SDM Polda Bangka Belitung. Di sana langsung dijelaskan untuk pendaftarannya Ibu. Jadi berawal mula dari situ. Dari sosial media ya, berarti sosial media kita tuh sangat berpengaruh nih ya Sobat Polri. Jadi dari media itu kamu tertarik, kamu konsultasi sama orang tua, akhirnya kamu mengikuti prosedurnya juga gitu ya. Apakah itu dialami juga sama Novita? Sebenarnya ini cita-cita saya dari kecil. Oke, gimana tuh Nov? Dulu saya tuh waktu umur sekitar 6 tahun, saya tertarik tuh lihat polisi di jalan tuh, apalagi yang ibu-ibu polwannya cantik banget, gagah banget, keren banget gitu. Saya jadi kayak, saya ingin jadi polwan juga gitu. Tapi waktu itu saya sempat sadar sih kalau saya punya kekurangan di sini. Yaitu saya mulai tertarik di dunia bela diri juga. Nah, saya tekuni di situ, Ibu, izin. Saya latihan terus, cari prestasi terus. Ya alhamdulillahnya banyak prestasi yang saya dapat. Saya waktu mulai dewasa itu kepikiran, apakah saya bisa diterima di polisi. Sedangkan kekurangan saya ini
bisa jadi kalau diperiksa itu bisa jadi nggak lolos. Sempet nyerah itu selama 2 tahun karena takut. Setelah lulus SMA. Siap. Mm. Nah, menarik nih. Kamu kan merasa kayak nanti kan kalau tes polisi harus diperiksa semua nih gitu ya. Iya. Memang kondisi apa sih dari Novita yang membuat Novita itu takut? Kayak kan pernah saya kan atlet bela diri, otomatis banyak cedera-cedera yang banyak itu sama varises atau apa itu. Juga saya disabilitas dari waktu kecil karena kecelakaan. Dengan saya dislok, saraf saya juga refleksnya kurang. Di usia berapa itu kecelakaannya? Di 3 tahun. Di umur 3 3 tahun kamu mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Iya. tangan dislokasi. Siap. Dampak terbesar dari kecelakaan itu apa? Nov? Hilangnya refleks. Hilang refleksnya ya. Boleh ditunjukkan nggak? Maaf ya sobat Polri mungkin bisa melihat bahwa Novita terlihatnya biasa saja, tapi mungkin boleh ditunjukkan Nov bagian mana contohnya seperti apa? Bau saya refleksnya hingga tangan itu kurang. Untuk menggenggam itu nggak bisa sekeras tangan kanan. Dan untuk jari saya sebagai tandanya bahwa ini diamputasi dan kecangkok. Oh, oke ya. Jadi kondisi itu yang membuat kamu sempat kayaknya nggak mungkin ya jadi polisi. Nah, terus momen apa lagi kayaknya bisa nih gitu. Itu dari teman-teman sama pelatih-pelatih saya. Mm-mm. Kamu lo bisa. Kamu lo bisa. Itu aja cuma satu kata itu. Gak ada yang gak mungkin. Orang tua saya juga bilang, gak ada yang gak mungkin. Tapi ibu cuma bisa sebisanya ngasih support ke kamu saja. Ya. Pada akhirnya dapat banyak support gitu ya. Akhirnya kamu mendaftarkan diri. Ada kendala nggak pada saat teman-teman mendaftarkan diri? Untuk kendalanya sih cuma nyari surat disabilitas, harus ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Oke, harus menyertakan surat-surat ya. Fatia juga Iya, gitu. kemarin menyertakan untuk surat keterangan disabilitasnya dari dokter. Oke ya. Nah, kalau Novita kan udah dari kecil gitu. Kalau Fatia cita-cita dari kecilnya tuh apa gitu? Ya. Kalau emang cita-cita dari kecil untuk jadi polisi, berkeinginan jadi polisi itu memang udah ada, Ibu. Ya, jadi saya disabilitas dari sejak lahir. Iya. Dan waktu saya TK itu saya ada tertarik untuk menjadi polisi dikarenakan waktu TK ada mengenakan baju polisi. Oke. Ya, jadi di situ saya ada kepikiran atau berkeinginan saya ingin menjadi polisi meskipun cuma hanya memakai baju polisinya saja, tapi di sisi lain saya menyadari bahwa saya punya keterbatasan. Betul. Di situ saya ada merasa tidak percaya diri dan saya minder karena di situ saya merasakan kalau saya tidak bakal bisa menjadi polisi dengan adanya keterbatasan fisik ini. Lalu untuk saya mencoba untuk semangat itu karena dari orang tua yang selalu bilang kamu bisa melakukan aktivitas apa aja asal kamu punya keinginan gitu. Jadi di situ ayah saya dan ibu saya itu selalu memberikan motivasi kepada saya sehingga apapun yang saya ingin lakukan itu tuh meskipun saya tidak bisa dan punya kekurangan, saya bilang itu saya pasti bisa. Ya, jadi support ya. Siap. Tadi support orang terdekat, itu Siap. keluarga, teman-teman. Itu sangat penting buat teman-teman Iya. di sini ya. Nah, Sobat Polri juga pasti bertanya, ada nggak sih tantangan pada saat kalian mendaftarkan diri gitu ya? Boleh dari Novita. Waktu jasmani kan alhamdulillah saya kan udah terbiasa untuk jasmani. Mungkin kalau soal Karena push udah up- atlet ya. Siap. Mungkin kalau soal push up itu kadang kalau terlalu lama itu kan lemes gitu. Jadi saya biasanya pakai tangan satu yang saya dorong gitu. Jadi tangan kirinya cuma buat pajangan saja. Pajangan aja, tapi bisa digerakkan gini tapi Bisa. tumpuannya ke kanan. Siap. Berarti berat di kanan dong. Siap. Oke, terus apalagi yang kamu alami? Kalau untuk lain-lainnya sih lancar semua. Lancar semua ya. Belajar sendiri, dibantu sama orang tua, teman-teman. Seberapa lama kamu persiapan untuk menjadi polisi? Waktu itu nggak kepikiran sama sekali, Bu. Waktu ada pemberitahuan Rikpro, saya kan mau masuk talent scouting. Apa bisa saya masuk talent scouting yang jalur prestasi itu? Saya bisa ngumpulin semua sertifikat saya. Tapi terus ada yang bilang sakit gitu bilangnya. Kamu loh, kekuranganmu loh. Kamu nggak bisa, itu pasti dicek semuanya, nggak bisa kamu itu. Orang yang merendahkan kamu ya? Siap. Terus waktu saya udah diem aja,
nggak sengaja itu lihat Instagram sama buka Google ada yang macam dibuka Rekpro disabilitas dan itu hamin 3 hari udah ditutup Ibu. Oke. Saya langsung apa benar apa ini takut. Ya, saya juga dikasih tahu info dari Ketua KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia di Polres Sampang, pelatih saya. Nah, katanya ada, beneran Novita, kamu harus ini. Bisa, kamu bisa gitu. Ayo. Jadi memang proses itu singkat, ada kesempatan kamu ambil gitu Siap. ya, karena memang kamu secara fisik sudah siap ya Sobat Polri, karena memang fisik itu yang paling sulit untuk kita persiapkan ya nggak sih? Siap. Tapi kamu bersyukur karena kamu seorang atlet juga ya kan, jadi itu sudah lebih mudah ya. Cuma memang pada saat posisi push up ya, Siap. karena ada Sama salah cining. satu item sama cining, ya itu pasti bebannya jadi cuma satu tangan Siap. gitu. Nah kalau Fatia mengalami kendala itu juga? Iya. Untuk kendala atau tantangan itu saya juga di fisik, Bu. Jadi kendalanya itu di fisik waktu itu di push up sama chinning. Dikarenakan untuk chinning sama push up itu memang saya jarang melakukannya. Kalau lari saya udah sering Iya. lari udah sering, sit up sudah sering. Tapi kalau untuk push Push up up, sama chinning chinning. itu memang jarang kalau berolahraga. Iya. Jadi waktu itu tantangannya memang waktu tes saya berusaha untuk ingin mencoba, Ibu. Jadi berusaha untuk ingin mencoba, saya harus bisa push up, saya harus bisa chinning, dan saya melakukannya alhamdulillah saya mendapat 20 waktu itu push, Push up. Ya. Wow. Jadi mohon maaf ya Fatia, kamu posisi push upnya gimana dong? Dengan menggunakan 2 tangan, jadi tumpuan tangan kanan. Sebenarnya itu tangan kanan, kalau saya boleh jujur, tangan kanan sama tangan kiri itu yang lebih kuat itu tangan kanan, Ibu. Oke, walaupun maaf dengan kondisi seperti ini Iya, tapi tetap lebih iya, kuat lebih yang sebelah kuatnya kanan. tangan kanan. Oke. Jadi tangan kiri itu untuk ngebantunya aja. Sebenarnya untuk kekuatannya itu tangan kanan yang paling kuat. Iya ya, memang ya itu ya, ada kelihatannya terlihatnya pasti kalau Fatia pasti kirinya gitu. Iya. Kalau Novita pasti kanannya gitu ya. Tapi ternyata pada saat momen itu kanan lebih Iya, lebih kuat. kanan yang lebih kuat Chinning? pukulannya. Chinning sama dibantu dengan menggunakan 2 tangan juga, dan tangan kanan itu yang juga yang kuatnya. Kemarin saya pernah coba untuk 1 tangan, ternyata tidak kuat. Jadi saya bantu dengan menggunakan 2 tangan dan tangan kanan tumpuannya yang kuat. Cukup kuat Iya, ya. cukup Kalau kuat. chinning kamu dapat berapa? Chinning kemarin 43, Ibu. Lumayan ya, nilainya tinggi juga pasti kalau 43 karena nilai 100-nya kan 70. 70 ya, iya. 72 ya. 70. Lumayan loh Fatia. Berarti kamu memberikan energi besar terhadap seleksi itu ya. Iya. Lari, kamu lewatin ya. Kalian Iya, lewatin semua siap. tesnya, Iya. tidak ada yang tidak dilewati ya. Iya. Walaupun memang kalian dari jalur disabilitas. Nah, Sobat Polri juga pasti penasaran nih. Pada saat dinyatakan lulus ya, kan Fatia dari Bangka Belitung, kamu dari Jatim ya Nov ya, terus kamu harus pergi ke Sepoluan yang letaknya adalah di Jakarta Selatan nih gitu. Ada perbedaan nggak kalau Novita? Nggak ada Ibu, sama. Nggak ada, sama aja. Sama. Panas-panasnya sama ya? Sama Ibu. Dengan Jawa Timur. Kalau Fatia? Iya, sama juga. Sama. Iya. Kalau kalian di sini dengan kondisi disabilitas ya, kalian sebagai difabel, apakah fasilitas di sini sudah cukup memenuhi atau masih ada yang perlu diperbaiki? Sangat cukup Ibu. Sangat cukup. Sangat cukup. Kalau Fatia, Iya, sangat cukup, Ibu. adakah perlakuan khusus ke kalian? Kita diberlakukan sama. Kalian diperlakukan sama ya? Iya. Fatia? Sama diperlakukan sama, tapi alhamdulillah saya sendiri alhamdulillah bisa menyesuaikan dan beradaptasinya, Ibu. Nah kan di sini ngumpulnya semua adalah siswa-siswa dari seluruh Indonesia, ya nggak sih? Iya, Kalian jadi bisa kenal dari teman-teman. Ini dari Sumatera, kenal dari yang dari Timur kenal dari Jawa gitu ya. Pengalaman apa yang kalian alami selama pendidikan ini? Seru sekali sih Bu, banyak banget. Kayak makan bersama, lari-larian bersama, bawa senjata, ngantuk-ngantuk bersama juga. Ngantuk-ngantuk bersama ya, belajar juga sama-sama. Belajar juga sama-sama, makan snack bersama. Iya. Ada Apalagi? bimbingan fisiknya juga setiap pagi itu lari. Terus kalau malam sebelum apel itu kita Latihan latihan jalan. Oke. Iya. Ada nggak sih kondisi fisik kalian yang ada keterbatasan ya, saya Iya. bisa katakan gitu, kalian minta boleh nggak
komandan gitu ya, saya istirahat sejenak gitu, atau kalian merasa nyeri mungkin kalau Novita membawa berat? Fatia pernah? Iya, kalau saya alhamdulillah sejauh ini tidak pernah Ibu. Tidak pernah ya Novita? Siap sama ibu. Tidak pernah mengalami itu? Kalau pernah pasti. Pernah ya? Pernah ya. Tapi Tapi- kita mental kita. Bu. Mental, iya benar ya Sobat Polri, bahwa sebenarnya itu hanyalah mental ya. Siap. Ketika kalian sudah siap untuk masuk ke sini gitu, jadi apapun tantangannya itu pasti bisa gitu. Iya. Jadi Sobat Polri jangan takut gitu ya, bahwa Fatia dan Novita ini adalah menjadi salah dua bukti gitu ya, bahwa pendidikan Polri itu tidak seberat itu. Yang Iya. penting kalian udah mindsetnya udah Bisa. siap, bisa, Siap, bisa. gitu ya, dan bersama-sama. Iya. Ya nggak sih, kalau Iya. nggak sama-sama Iya. teman-teman pasti kayak agak takut-takut juga. Aduh bisa nggak ya? Karena kan harus bangun pagi ya, Iya. gitu, olahraga. Kemudian kalian juga harus belajar gitu ya. Nah, hal yang paling menyenangkan apa yang pernah kalian alami dari awal pendidikan sampai sekarang, Fatia? Kalau dari saya ketika ada makan bersama di Rukan itu, terus juga kalau olahraga itu selalu bernyanyi. Jadi karena saya senang bernyanyi, jadi ketika berlari, ketika latihan jalan itu selalu bernyanyi. Itu sangat menyenangkan bagi saya. Kalau Novita? Sama ibu. Tapi kata saya di sini semuanya menyenangkan banget. Oh, Seru iya. semua. Karena nanti ini adalah momen-momen yang tidak akan bisa kalian lupakan Iya. sih, karena Iya. kebersamaan ya. Kalian kan ada berapa ratus orang di sini? 806 orang ibu. 806 orang, dan sudah menjalani pendidikan selama berapa lama nih? 2,5 bulan. 2,5 bulan ya, sudah mulai bisa beradaptasi, kalian sudah mendapatkan teman baru juga Iya. ya. Iya. Nah, ada sahabat-sahabat terdekat nggak? Banyak ibu. Banyak. Dari kota yang berbeda? Iya. Dari kota mana? Dari Sumatera, Sumut, Kalsel, semuanya ibu. Teman Oh, saya oke. semua. Teman-temannya. Kalau Fatia? Beragam daerah Ibu. Oke, Iya. ya, menyenangkan ya? Menyenangkan. Menyenangkan. Oke, nah gini, kalau Fatia kan dulu pernah sekolah ya, S1 dulu Iya. gitu. Kalau Novita dari lulus SMA, SMA. atau sempat kuliah dulu? Belum sempat ibu. Belum sempat, udah Karena langsung. Fokus ke atlet dulu. Oke, Banyak berarti memang disewa-sewa juga. Iya, Seru. jadi memang siap persiapannya tuh untuk ini ya sambil berjalan ya, karena kamu Iya. sebagai atlet, kamu persiapan juga jadi polisi juga agak lebih ringan karena kamu sebagai Iya. seorang atlet gitu ya. Iya. Nah, kalau Fatia kan lulus dari S1 psikologi Iya. dulu gitu ya. Sudah sempat merasakan di bangku kuliah, dan Sobat Polri harus tahu bahwa Fatia adalah salah satu siswa terbaik juga karena lulus dengan nilai cum laude dan Iya. termuda ya Fatia. Iya, Ibu. Selamat ya. Iya, Terima dan kasih, akhirnya Ibu. bergabung di kepolisian. Saya senang banget dapat sobat-sobat yang dulunya gitu ya, mungkin aktif atau berprestasi di luar terus sekarang menjadi seorang polwan gitu ya. Boleh Fatia ceritakan bagaimana sih menjalani kuliah S1 psikologi? Di mana dulu kuliahnya? Ya, saya kuliah di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ibu, di UII. Jadi saya pertama kali merantau, itu pertama kali saya merantau keluar daerah gitu, Bu. Iya. Dan saya mencoba, itu memang keinginan saya untuk mau merantau, tidak ada keluarga di Jogja, dan saya mencoba untuk apa-apa tuh bisa sendiri. Dan alhamdulillahnya saya sudah menjalani perkuliahan, dan saya juga di Jogja itu 5 tahun, Ibu. Jadi selama 5 tahun di sana, saya alhamdulillah bisa beradaptasi, dan di perkuliahan juga saya aktif di organisasi. Oke, organisasi apa tuh? Salah satunya PIKM. Jadi PIKM itu Pusat Informasi Konseling Mahasiswa. Oke. Dan dikarenakan jurusan saya psikologi, jadi kemarin ada kesempatan ikut pelatihan konseling sebaya, Ibu. Oh, oke. Berarti Fatia bisa dikatakan sebagai konselor ya? Iya. Oke, berarti di sini kamu sering jadi konselor buat teman-teman ini Ya, enggak? kalau di dormitory di kamar ya sering teman-teman itu bilang Curhat gitu ya. Fatia, saya ingin curhat, boleh tidak? Fatia, saya ingin bercerita gitu. Terus kalau teman-teman cerita sama kamu cerita sama siapa? Sama Novita? Enggak ya? Berarti memang kamu jadi tempat bercerita teman-teman di Iya. sini ya, Fatia. S1 psikologi. Kebetulan saya juga dari psikologi, jadi kayak wow, menarik ya. Gimana kamu mempelajari orang-orang di sini enggak?
Iya, saya kadang sering mengamati juga Iya. tingkah laku perilaku mereka Iya, gitu. karena kita berkaitan dengan itu ya, Iya, kita mempelajari iya mempelajari. tentang itu sih Nov. Jadi kita nanti bisa, oh alasan orang begini seperti Iya. apa. Berarti aplikasi dari keilmuan psikologi kamu bermanfaat nggak di sini? Iya, bermanfaat Ibu. Yang paling bermanfaat menurut kamu ilmu psikologi apa? Ilmu semuanya tuh rata Ibu, dari psikologi klinis, psikologi perkembangan, pendidikan itu menurut saya itu sama rata di sini, diimplementasikan semua. Ada ya, bisa Iya, kamu ada. aplikasikan Iya, gitu ya. Jadi ilmu-ilmu dari kuliah itu tidak terbuang begitu aja ya, iya, tapi pada saat memasuki pendidikan itu jadi bekal kamu juga iya, untuk bisa berinteraksi sama di iya. sini. Gitu. Di mana kalau di psikologi pendidikan itu kan adanya motivasi Bu. Betul. Jadi di sini kita tuh harus bisa gimana ketika rekan kita lagi ngedon kan namanya homesick gitu ya Bu. Nah di situ kita bisa gitu mendekatinya, kita beri motivasi, kita kasih semangat gitu Bu. Ya memang di momen-momen seperti ini ya yang ada cuman kalian-kalian aja karena kalian Iya, tidak bisa berkomunikasi dengan pihak luar Iya. ya. Iya. Dan kebetulan Fatia dari psikologi nih bisa juga mendampingi teman-teman yang mungkin lagi homesick gitu ya, rindu orang tua, Iya. rindu keluarga, teman-teman gitu ya, bisa saling mendukung. Iya. Nah, kalau Novita sendiri dulu kan aktif sekali di atlet gitu ya. Iya. Boleh diceritakan nggak kalau kamu sebelum ini aktivitasnya ngapain aja di keatletan itu? Latihan terus Ibu. Latihan? Pagi, siang, sore, malam itu saya semangat sekali buat latihan. Oh iya, memang kamu di cabang olahraga Bela diri. bela diri apa aja tuh? 3 cabang. Pertama saya ikuti pencak silat. Terus setelah itu saya tuh dapat tawaran tuh. Mau ya kamu main Muay Thai? Oh, siap, saya mau, boleh. Gitu. Terus ada tawaran, ada pertandingan kickboxing tuh, gak ada plan apa-apa. Tiba-tiba, mau kamu tanding kickboxing juga? Boleh, gitu. Jadi semua kamu ambil ya, Nov ya? Mau. Berarti semangat kamu luar biasa sih. Siap. Oke, boleh kamu ceritakan lebih dalam lagi. Kalau aktivitas atlet itu kesehariannya bagaimana? Pagi setelah sholat subuh kita itu latihan. Itu dari fisik, itu apa-apain dah, terserah udah itu. Terus siang hari tuh saya nambah sendiri, kayak inisiatif sendiri. Sebenarnya itu waktu istirahat, tapi saya buat latihan dikit-dikit terus habis itu istirahat. Terus sorenya kita latihan lagi sama pelatih. Dadar gitu. Latihan teknik biasanya, teknik sama. Oke, dan kamu juga aktif ikut kejuaraan-kejuaraan ya? Siap. Yang paling tinggi, Nov, kamu kejuaraan apa? Di 3 cabang olahraga berbeda, di pencak silat itu saya pernah jadi pesilat terbaik se-Jawa Bali. Dan untuk kickboxing masih baru-baru ini. Itu paling tinggi itu juara 1 kejurprov, alhamdulillah. Alhamdulillah. Se-Jawa Timur. Terus yang untuk Muay Thai saya pernah tanding di Porprov untuk yang terakhir kali itu Porprov 2023, saya medali emas. Dan untuk di kejuaraan yang sebelumnya itu ada kejurnas special fight gitu. Di kelas 60 kilo alhamdulillah saya juara 1 juga. Juara 1. Oke, ya berarti Novita pada saat mengikuti kejuaraan-kejuaraan gitu, ada ranah-ranah khusus, misalnya pengelompokan-pengelompokan khusus karena kamu difabel gitu? So tidak Ibu. Karena saya tidak tahu waktu saya kecil, waktu saya SD itu saya pertama kali ikut pencak silat itu, saya nggak tahu kalau ada kayak seperti itu. Terus pemberitahuan dari pelatih itu cuma bilang, kamu bisa. Kan saya kan tidak terlihat, cuma yang saya rasain aja. Terus kata-kata dari ibu saya cuma satu gini, orang tidak akan peduli dengan kamu. Orang itu bukan melihat prosesmu, orang itu hanya melihat hasilmu. Jadi memang kamu pun sejak saat itu jadinya mengikuti latihan, mengikuti kejuaraan itu reguler ya, maksudnya sama, nggak ada yang pakai. Iya. Biasa kan kalau kemarin Olimpik itu ada juga Paraolimpik kayak Iya. gitu ya, Iya. nggak ada ya? Saya tidak Nggak ada tantangannya, Nov. ada Ibu pasti. Oke, apa tuh? Boleh nggak diceritain, Sobat Polri pengen tahu. Tuh kalau saat saya ketendang, itu udah lemes gini tuh, aduh, tidak bisa ini, gimana cara nutupinnya gitu. Langsung lunglai gitu, Iya. Nov ya. Akhirnya cuma bisa kayak anggap aja saya pasang tangan bawah gitu aja, mau nangkep atau kayak gimana nangkep tendangan gitu wes, tuh aktif gitu Ibu. Jadi gak peduli apa yang dirasain. Oke. Udah fokus tuh, tatapannya cuma hanya yang inget lawan sama pelatih saja Ibu. Berarti pada saat di lapangan kamu tidak menunjukkan bahwa kamu seorang difabel gitu ya, Siap. tapi kita sama, kita sedang bersaing. Bahkan kamu juga tadi udah dapat apa medali-medali sampai emas gitu ya. Itu Alhamdulillah. membuktikan bahwa tidak berarti keterbatasan itu menghambat
prestasi gitu kan ya. Yang penting mau mencoba ya nggak Iya. sih Fat? Iya, benar Ibu. Iya. Karena menurut saya dengan adanya keterbatasan fisik ini, kita juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti orang yang pada umumnya gitu. Karena intinya itu kita mau atau tidaknya Ibu. Karena kalau kita tetap berusaha dan mindset kita itu kita pasti bisa, itu kita pasti bisa. Betul Ibu. Nah, saya merasa cukup bangga ya Sobat Polri bahwa ketika saya duduk di sini bersama dengan kalian tidak seperti apa yang saya bayangkan gitu. Karena pertamanya saya pasti berpikir, aduh gimana ya adik-adik ini di sini? Apakah mereka nanti mendapatkan perlakuan yang sama? Takutnya kan pada saat sama kalian jadi kurang nyaman atau sebaliknya gitu ya. Tapi ternyata dari cerita-cerita Fatia dan juga Novita ternyata kalian bisa survive di sini, bahkan kalian bisa sama seperti mereka tanpa mempedulikan adanya kekurangan kalian gitu ya. Berarti di sini cukup ramah disabilitas ya Iya, untuk kalian gitu. Nah, saya melihat kalian juga memiliki motivasi-motivasi yang besar. Pasti ada orang-orang yang berpengaruh. Pasti. Kalau dari Fatia siapa yang paling berpengaruh, Fat? Kalau saya motivasi yang selalu menjadi peran untuk saya itu ayah saya. Karena ayah saya itu selalu, yang saya ingat ya Ibu, yang saya ingat sampai saat ini tuh kata-kata dari ayah tuh tetap semangat tuh tidak pernah lupa setiap harinya. Terus ayah selalu bilang yang membuat saya itu tetap semangat dan tidak menyerah sampai sekarang itu dikarenakan ayah selalu berpesan, kamu itu istimewa. Jadi di situ yang membuat saya merasa bahwa saya itu tidak memiliki keterbatasan fisik. Karena menurut saya iya, gitu karena ya. saya istimewa. Jadi itu yang membuat saya tetap semangat. Sekarang itu sampai detik ini saya bisa menjadi mandiri sampai saat ini, tetap semangat dan saya tidak minder itu karena ayah selalu bilang saya istimewa. Jadi itu yang mendorong kamu kuat gitu. Iya. Kalau Novita udah mulai berkaca-kaca, siapa nih sosoknya yang sangat berarti buat kamu? Keluarga Ibu, terutama ibu saya. Bisa kamu gambarkan? Ibu saya yang selalu pesan ke saya, kamu bisa, gak ada yang gak mungkin. Intinya cuma satu, gak ada yang gak mungkin. Lakuin kewajibanmu. Ibu cuma titip satu, kamu, ibu gak butuh anak pinter. Ibu cuma butuh satu, anak ngerti. Karena kalau ngerti pasti pinter Ibu. Kalau pinter itu bisa minterin, bisa bodohin, nanti gimana. Ibu cuma pesan itu aja, ngerti Novita. Novita ngerti. Oke. Dari tangisan Novita juga saya paham bahwa perjuangan kamu cukup besar ya bersama ibu kamu. Siap. Apa yang menurut Novita membuat Novita bisa sampai berada di titik ini, momen bersama ibu itu? Tiap kali selesai ibadah, sholat itu, saya selalu duduk di pangkuan ibu. Alasannya tuh kayak pura-pura pusing kan. Tuh ibu, kepalaku nyok-nyok gitu. Nyok-nyok ibu, nyok-nyok. Kamu ini nyok-nyok aja. Tapi sambil dipijitin gitu. Nyok-nyok gitu. Pas sambil cerita, udah cerita panjang. Terus sampai nangis-nangis bareng juga sama ibu. Ketawa-ketawa. Kata ibu saya paling rame kalau di rumah. Iya. Kamu berapa bersaudara sih? 4, saya ketiga. Kamu ketiga. Oke, berarti Novita 4 bersaudara, Fatia 2 bersaudara Ibu. 2 bersaudara, anak Anak pertama, ya. ya. Oke, ya memang pada akhirnya memang keluarga itu jadi nomor Iya, satu ya, memberikan benar, support Ibu. terbesar buat kalian. Apalagi doa dari orang tua, terutama doanya ibu surganya. Itu sangat membuat saya Ibu, sangat berharga. Doa orang tua itu sangat berharga. Doa ibu yang telah menembus langit ini itu sangat berharga menurut saya. Iya, jalur langit sungguh luar biasa ya Sobat Polri. Apalagi doa ibu itu nggak ada yang bisa nembus ya. Iya. Mau cobaan, godaan datang, kalau udah ada doa ibu tuh udah nggak ini. Bener Ibu. Oke, Novita sampai sangat terharu ya Nov. Seberapa besar kau bisa menggambarkan sosok ibumu Nov? Tidak bisa Ibu, terlalu besar. Perjuangannya begitu besar. Iya Ibu, besar sekali. Berarti orang tua kita di rumah ini pasti sangat bangga ya, terutama dengan orang tua Fatia dan juga Novita bahwa teman-teman bisa sampai di titik ini dan teman-teman tidak juga melupakan siapa sih di balik ini semua gitu ya, dan pada akhirnya kalian juga akan menyelesaikan ini tidak hanya buat diri sendiri tapi juga untuk Untuk orang-orang. orang tua. Oke. Mungkin nih kan kita tidak bisa berkomunikasi ya sama orang tua. Iya. Mungkin ada yang mau dipesan-pesankan nggak? Mungkin dari Fatia dulu deh buat
keluarganya. Iya. Pesan untuk ayah dan ibu di rumah, semoga ayah dan ibu sehat selalu. Ayah dan ibu tetap terus mendoakan Fathia karena di sini Fathia sehat dan Fathia ingin membuktikan dan membanggakan ibu dan ayah. Semoga ibu dan ayah di sana tetap terus bahagia melihat Fathia di sini sehat. Oke, terima kasih. Novita, boleh? Ibu, ayah, ini Novita loh. Ini Novita sekarang di sini. Terima kasih buat ibu, ayah, dan pelatih-pelatih dan orang-orang sekitar saya yang telah mendukung saya sampai titik ini. Untuk seterusnya tetap dukung ya. Oke, pasti mereka mendukung dan setiap harinya pasti mengirimkan doa buat Fathia dan juga Novita. Luar biasa, sangat menginspirasi ya, terutama juga buat teman-teman. Nah, banyak juga Sobat Polri nih yang juga mungkin mengalami disabilitas dan juga dari sini bisa melihat dan menyaksikan bahwa teman-teman ini bisa bertahan di sini, bisa beraktivitas sama. Dan kesempatannya sama ya, Iya. tidak ada dibatasi, tidak ada di kotak-kotakan juga gitu. Iya. Bahkan nih Novita nih pakai mangkok nih ya. Nih Sobat Polri nih mungkin bertanya, ini apa sih Nov? Ini pejabat namanya. Oke, pejabat apa nih? Alhamdulillah saya dapat Wadanyon, Wakil Komandan Batalion. Wah, mengepalai berapa orang? 806 orang, saya orang keduanya. Oke, luar biasa. Jadi nggak ada yang membatasi ya, tidak ada sama sekali teman-teman. Yang penting Sobat Polri dan juga teman-teman di sini mau, yang penting mau dulu. Karena saya lihat dari awal kalian berjuang, kalian berproses gitu, itu ada kemauan dari dalam diri ya. Tanpa ada kemauan nggak bisa. Iya. Ya, Jadi nggak ada tuh hambatannya, yang penting mau. Yang Siap, betul. Ya, mungkin teman-teman ada saran, masukan buat Sobat Polri juga yang mungkin mengalami kondisi yang sama dan pengen jadi polisi, boleh kasih pesan-pesannya coba dari Novita deh. Jangan nyerah, bisa, pasti bisa. Iya. Lakuin ibadahmu, jangan tinggalin ibadahmu, lakuin kerja kerasmu, lebih keras lagi, nggak ada yang nggak mungkin. Salam presisi. Wah, luar biasa Novita. Selanjutnya Fathia. Pesan dari saya, kita harus tetap semangat. Kita harus bisa ubah mindset bahwa keterbatasan fisik kita itu bisa menjadi kelebihan yang luar biasa. Kita harus bisa membuktikan bahwa keterbatasan fisik ini itu ada hal yang luar biasa dalam diri kita yang kita miliki. Kita harus tetap semangat, tetap percaya diri, kita tidak boleh menyerah. Karena kita harus bisa membuktikan kepada orang-orang bahwa kita pasti bisa. Salam presisi. Oke ya, nah sampai di titik ini ada nggak sih harapan-harapan kecil dari Fathia dan Novita setelah ini mau ngapain aja? Lulus dari polisi ya tentunya. Iya. Kalau saya mau lanjut prestasi terus jadi atlet. Oke, masih mau melanjutkan atlet. Masih Dan mau. di Polri sangat terbuka kesempatan besar untuk menjadi seorang atlet dan melanjutkan itu, Nov. Siap, Oke, Ibu. ada lagi nggak harapan-harapan lainnya? Ingin ya lebih berperan lagi lah. Iya, mengambil peran banyak di Lebih peran kepolisian banyak ini. ke masyarakat juga saya Iya. tulus. Iya, kamu ada peminatan khusus nggak mau masuk di bagian apa gitu? HI Bu, izin. Oke, hubungan internasional. Kalau di kita ada NCB ya, Iya. atau juga Hub Bintar, hubungan internasional. Kalau kamu, Fat? Ya, kalau dari saya ingin mengembangkan dari ilmu saya karena saya jurusan psikologi. Di situ saya ingin mengembangkan ilmu saya ingin berbagi ilmu saya kepada masyarakat, terutamanya dalam menangani mungkin permasalahan atau membuat program penyandang disabilitas nantinya. Ya, dan juga tadi Fathia juga sempat cerita di belakang gitu ya, karena kita sesama psikologi jadi katanya mau sekolah lagi. Iya. Ya, itu penting juga buat Fathia dan juga Novita, kesempatan sekolah juga di kepolisian sangat besar. Banyak sekali kerjasama yang kita bina bersama dengan universitas, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri gitu ya. Oke, terima kasih Fathia, terima kasih Novita, sangat menginspirasi ya.
Masih semangat? Siap, masih. masih. Iya, habis ini masih berkegiatan lagi tentunya masih semangat ya. Iya. Oke Sobat Polri, kita telah selesai berbincang dengan para calon-calon polwan sebagai rangkaian di hari jadi polwan ke-76 ini akan menjadi memorable banget karena nanti pada saat kalian lulus kalian akan menjadi sosok-sosok polwan andalan juga dengan kondisi keterbatasan tapi kalian bisa membuktikan bahwa tidak ada keterbatasan sama sekali. Oke ya, terima kasih buat Novita dan juga Fatia atas kesempatannya dan melalui hari ini kita dapat menginspirasi semua Sobat Polri terutama yang mengalami disabilitas bahwa kesempatan sangat terbuka besar dan beberapa saat lagi kita akan bersiap untuk pembukaan atau rekrutmen. Berapa bulan lagi? 3 bulan lagi mencapai 2025 ya, sekitar bulan awal tahun akan ada pembukaan Bintara, Tamtama, Akpol dan lainnya dan bisa Sobat Polri siapkan diri dari sekarang karena fisik nggak mudah ya, ya Nov ya, itu harus disiapkan dari sekarang dan ayo bergabung bersama dengan polisi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Salam presisi.